Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Rabu 23 Desember 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang pertama ayat 21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Judulnya adalah Namanya Yesus. Namanya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 3 hari ke depan ini kita akan belajar tentang hal-hal seputar Natal. Hal pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai nama Yesus. Kita baca ayatnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada 2 hal penting yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kita akan melihat arti namanya, yaitu nama Yesus. Nama Yesus di dalam bahasa Yunani itu Yesus. Yesus. Itu artinya Yehova adalah keselamatan. Yehova adalah keselamatan. Nama Yesus itu sama artinya dengan nama Yosua, Yosua atau Yehosua. Kata Yosua atau Yehosua sendiri berasal dari kata kerja yasa, yang artinya dia menyelamatkan, dia membebaskan, dia memasukkan ke dalam keadaan aman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebetulnya nama Yesus itu merupakan nama yang sangat umum di Israel pada saat itu. Terus mengapa harus dikenakan kepada Sang Juru Selamat? Kalau itu nama umum, kenapa harus dikenakan kepada Sang Juru Selamat? Kenapa tidak memakai nama yang lain? Apa istimewanya? Apa istimewanya nama Yesus dikenakan kepada Sang Juru Selamat? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama, dia benar-benar hidup sebagai manusia. Jadi karena nama Yesus itu umum, jadi ya sama. Jadi ini menunjukkan bahwa Sang Firman itu benar-benar mengambil rupa bentuk seorang manusia. Jadi benar-benar sebagai manusia pada saat itu. Ini penting pemahaman ini. Sang Firman mau mengambil bentuk seorang manusia sama dengan kita, hanya tidak berbuat dosa atau tidak ada dosa di dalam dirinya. Tetapi secara keseluruhan itu sama dengan kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa letih, lesu, bisa istirahat begitu ya. Itu Yesus. Maka dikenakan nama Yesus. Itu sama dengan kita sebagai manusia. Yang kedua, ya nanti tinggal dibuktikan saja. Apakah Yesus yang adalah Kristus, nanti sebutannya itu ditambah dalam perjalanan hidupnya, apakah Yesus yang adalah Kristus yang jadi juru selamat umat manusia atau yang lain? Atau Yesus yang lain? Kita akan membuktikannya. Ya, kita akan membuktikannya. Jadi lihat nih arti namanya. Dia Yesus. Berarti Yehova adalah keselamatan atau Yehova yang menyelamatkan. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah penegasannya. Penegasannya sebagai juru selamat. Perhatikan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah yang akan menyelamatkan.
Bahkan dalam bahasa Yunani itu susei, ya. Itu pemakaiannya juga secara umum, kata itu. Akan menyelamatkan. Kata ini dipakai secara umum. Tetapi melihat konteksnya, ini adalah keselamatan rohani. Perhatikan bagian yang terakhir, yaitu dari dosa mereka. Jadi keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan secara rohani. Secara rohani. Karena diselamatkan dari dosa. Itu berarti perkara rohani. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ini ada satu kata yang seringkali menjadi pertanyaan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya, siapa umatnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini, bahkan juga dari dulu, beredar pemberitaan atau pendapat atau pandangan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat orang Israel. Gitu kan pandangannya seperti itu. Yesus Kristus adalah juru selamat orang Israel saja. Jadi tidak mungkin menjadi juru selamat orang non-Israel, apalagi kita yang ada di Indonesia. Itu pandangan dari dulu sampai sekarang masih ada. Bahwa Yesus Kristus itu juru selamat orang Israel. Tapi perhatikan di sini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya ini, ya, umatnya. Kalau bangsa Israel itu disebut umat Allah. Ya. Alkitab menyebut bangsa Israel itu umat Allah. Tidak pernah disebut umat Kristus. Tidak pernah. Jadi kalau bangsa Israel yaitu umat Allah, bukan umat Kristus. Nah, sedangkan di kata ini katakan umatnya. Nya itu siapa? Kan Kristus. Jadi umat Kristus kan? Umat Kristus. Nah, umat Kristus itu siapa? Yang percaya dan menerima Dia. Yang percaya dan menerima Dia itu umat Kristus. Umatnya itu yang akan diselamatkan. Berarti itu menyangkut semua orang yang ada di dunia ini yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Itu umatnya. Dan itu yang akan diselamatkan. Jadi, Yesus Kristus memang juru selamat dunia. Jangan salah. Jangan terus berpandangan itu bahwa Yesus Kristus itu juru selamatnya orang Israel. Salah, itu bodoh itu ya. Ini umatnya, umat Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya termasuk di dalamnya. Orang percaya yang ada di Amerika, di Afrika, di Australia, di pelosok-pelosok desa itu juga adalah umat Kristus. Jadi karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, yaitu orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu yang akan diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Jadi penting ini, pemahaman ini penting. Jadi siapa yang jadi umatnya? Yaitu yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah yang diselamatkan dari dosa-dosa, dari hukuman maut, dari hukuman kekal. Luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dengan ayat yang begitu ringkas tetapi padat ini? Bapak Ibu, karena kita orang percaya, karena kita orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita sudah, sedang, dan akan diselamatkan. Perhatikan, karena kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi, artinya kita adalah umatnya, maka kita sudah, sedang, dan akan diselamatkan. Itu yang pertama. Itu penting. Harus menjadi keyakinan kita. Apa artinya kita memperingati Natal kalau kita tidak meyakini ini? Apa artinya kita memperingati Natal
kalau kita tidak mempunyai keyakinan bahwa kita sudah, sedang, dan akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, sudah seharusnya kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya sepenuhnya. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi rekan kerjanya bagi perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Untuk mendapat berkat-berkatnya, untuk mendapat perlindungannya, untuk mendapat pemeliharaannya. Maka kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi, namanya Yesus adalah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang menjadi umatnya. Dan kita sebagai orang yang sudah, sedang, dan akan diselamatkan, juga seharusnya menyerahkan diri untuk mendapat perlindungan, pemeliharaan, berkat, dan menjadi rekan kerja Yesus Kristus. Kiranya Natal saat ini sangat bermakna bagi kehidupan Anda dan saya. Karena kita tahu persis namanya Yesus adalah penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mempelajari satu pelajaran pada saat ini mengenai nama Yesus, nama yang menyelamatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat menerapkannya dan kami menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa diri kami adalah orang yang diselamatkan karena kami umatnya Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.